kemarin ya dua nama, Ar-Rahman sendiri, Ar-Rahim sendiri. Cuman kenapa kita gandengkan? Karena dua nama itu selalu seringnya itu ya kayak soulmate gitu ya Ibu ya, bestie gitu ya. Lalu Ar-Rahman, Ar-Rahim gitu ya. Di apa namanya? Padahal nanti ada sendiri-sendiri, tapi seringnya itu Bismillahirrahmanirrahim digandeng. Nah gitu ya. Tapi kita kemarin kan sudah bahas Ar-Rahman itu apa, Ar-Rahim itu apa, kan gitu. Dua nama sekaligus. Sekarang dua nama juga, Al-Hayyu, Al-Qayyum. Oke. Al-Hayyu itu Allah yang maha hidup. Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri. Artinya nanti kita maknanya kita kasih tahu ya Bu ya. Jadi yang maha berdiri sendiri. Oke. Kedua nama ini disebut 3 kali di dalam Al-Quran dengan bergandengan maksudnya Bu. Jadi kedua nama ini, nama Al-Hayyu Al-Qayyum di dalam Al-Quran digandeng itu di 3 tempat. Pertama surat Al-Baqarah 255. Siapa yang hafal? Ayat kursi, iya semua hafal. Kadang kita ngertinya ayat kursi, ayat pirong gak ngerti kan gitu. Ya bingung. Surat pertama apa Bu? Apa ya surat pertama? Al-Fatihah padahal. Nah, kadang kita bingung, Al-Baqarah ngertinya. Ya, jadi seperti itu. Oke. Jadi di surat Al-Baqarah 255 surat Yasin. Allahu la ilaha ayat kursi. Oh ya salah ya. Masalah. Iki gak cocok iki ngene karo iki. Ayat kursi. Oke, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, itu Al-Baqarah 255. Kemudian ada di surat Ali Imran ayat 1 sampai 2. Ya ayat 2-nya lah yang pas ya, ayat 2. Karena ayat pertamanya alif lam mim itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sama persis. Oke. Kemudian yang ketiga itu di surat Toha ayat 111. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Dan semua wajah tertunduk di hadapan Allah yang maha hidup dan yang maha berdiri sendiri. Oke. Kita akan coba satu-satu ya. Al-Hayyu sendiri, Al-Qayyum sendiri, nanti dua-duanya. Ya, oke. Sekarang Al-Hayyu. Al-Hayyu itu disebut 5 kali di dalam Al-Quran. Jadi 3 diantaranya itu bersama Al-Qayyum. Ya. Gitu. Oke. Coba dilihat di surat Al-Ghafir, Bu. Saya belum ngecek ya ini. Oh, di surat Furqan. Di dalam surat Furqan dan di dalam surat Al-Mu'min, surat Al-Ghafir ayat 65, betul. 2 ayat ini. Yang 3 ayatnya yang lain itu tadi digandeng yang di ayat surat yang di atas tadi. Oke. Jadi Al-Hayyu itu disebutkan di 5 tempat, 3 di antara 5 itu bersama Al-Qayyum yang tadi, Ali Imran, Al-Baqarah dan Toha. 2-nya berarti di dalam surat Al-Furqan. Al-Furqan itu surat ke-25 ayatnya 58. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Ya itu Allah sebutkan hayy. Dan bertawakallah kepada Allah yang hidup. Jadi Allah yang maha hidup yang tidak mati, la yamut. Oke, kemudian yang kedua di dalam surat Al-Ghafir atau surat Al-Mu'min surat ke-40 ayat 65. Wal hayyu la ilaha illa ya huwal hayyu la ilaha
ilaha illa huwa fad'u mukhlishina lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, itu ya. Dialah yang hidup kekal, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia, gitu ya. Oke. Nah, ini di surat itu dalil sudah kita sampaikan, arti sudah kita sampaikan. Sekarang kita lihat maknanya Al-Hayyu. Apa Bu Allah Al-Hayyu? Maha hidup. Kan tadi sudah dikasih tahu Bu Siti, itulah terjemahannya. Maknanya itu kalau hidup kita pun hidup. Ya, tapi apa bedanya? Al-Hayyunya Allah itu punya sifat hayatan, ya, kehidupan. Artinya beda hidupnya Allah dengan hidup kita itu beda. Apa bedanya? Al-Hayyu mengandung makna kehidupan yang sempurna. Ya, kesempurnaan kehidupan Allah itu apa? Pertama, Allah itu kehidupannya tidak diawali dengan ketiadaan. Ya. Jadi Allah, kehidupan Allah, maha hidupnya Allah itu tidak didahului dengan ketiadaan. Berarti Allah itu azali. Kalau kita Bu, seperti itu enggak? Siapa yang di sini yang paling tua? Enggak lah, senior. Nah, lupa senior. Kita ini nggak mau dibilang tua, senior. Bu Sri berapa? 55, berarti lahirnya tahun 54. Sebelum 54 tidak ada namanya Bu Sri binti siapa, tidak ada. Berarti dulunya kita tidak ada, lalu kemudian ada. Ya kan? Gitu kan? Maka kita nggak akan bisa bercerita usia kita sekarang segini, lahirnya tahun 74 misalkan, kita nggak ada itu tahun 73, tahun 72, tahun 70 itu belum ada. Paling direncanakan aja juga belum Bapak Ibu kita, ya, seperti itu. Maka kita itu dari ketiadaan, tapi Allah kehidupannya itu azali, tidak diawali dengan ketiadaan. Allah itu memang ada sejak dulu. Jadi kalau kita sebelumnya tidak ada, keberadaan kita hari ini itu adalah dari yang sebelumnya ketiadaan. Langit bumi sama, dulu nggak ada. Lalu kemudian Allah ciptakan langit dan bumi itu dalam 6 masa. Jadi dulunya tidak ada. Malaikat juga, Nabi Adam juga tidak ada, lalu Allah ciptakan seperti itu. Nah, tapi kehidupan yang sempurna Allah itu adalah kehidupan yang tidak diawali dengan ketiadaan. Yang pertama itu. Yang kedua, tidak diakhiri dengan kefanaan atau kematian. Jadi Allah itu hidup kekal selamanya. Ya, tidak diakhiri dengan kematian atau kefanaan, kebinasaan. Kalau kita sehebat apapun manusia, ada batas waktunya. Akhirnya pasti akan mati, semuanya akan mati. Bahkan alam semesta ini akan hancur. Jadi selain Allah, semua itu adalah makhluk, dan setiap makhluk itu semuanya akan berakhir dengan kebinasaan. Pada saatnya nanti kiamat kubro itu semua hancur, semua mati. Malaikat juga seperti itu. Semuanya, ya. Nah ini, jadi kehidupan Allah itu kekal, nggak pernah kemudian fana, mati, terus kemudian binasa, enggak. Makhluk yang mengalami itu semua. Kemudian yang ketiga, kehidupan Allah itu tidak disertai kekurangan. Jadi Allah itu maha, semuanya sempurna, tidak disertai dengan kekurangan, tidak disertai dengan aib, tidak disertai dengan kesusahan, sulit gitu, enggak, sempurna. Tapi manusia, nah kan, kadang sehat, kadang bengek kan gitu ya. Kadang dulu kecil, tua, tua. Nah, kita melawan tua, ya, gak gelem dibilang tua, kan gitu.
Kadang duit, kadang ora. Kadang senang lihat anaknya qurrata ayun, kadang menjadi fitnah buat kita. Jadi kehidupan kita itu penuh diwarnai dengan dinamika, kadang enak nggak enak. Itu namanya disertai dengan kekurangan aib, kan gitu ya. Manusia itu banyak aibnya ya, disertai kita itu gampang capek, kan gitu ya. Sehat kalau pagi-pagi, sudah sore lenteruan gitu ya. Nah, itu jadi kelemahan, sakit, kelelahan, butuh. Nah, itu semua kekurangan. Seperti itu. Kalau Allah tidak. Nah, itulah kehidupan sempurnanya Allah itu sang Khalik beda dengan makhluk. Jadi kayaknya sama-sama hidup tapi beda gitu loh Bu. Nah seperti itu ya. Maka ini Al-Hayyu kan gitu ya. Nah berarti Al-Hayyu itu mengandung makna semua sifat kesempurnaan hidup. Jadi Al-Hayyunya Allah itu mengandung semua sifat kesempurnaan hidup. Sifat apa Bu Siti? Sifat dzatiyah. Ibu kalau baca di buku itu sering banget orang bilang gini, saya itu baca buku Asmaul Husna tapi gak ngerti karepe Bu Siti. Piye gitu. Kaya abot rasane iki, ngeluh ngono ya ki piye gitu. Bu gini, saya ilustrasikan ya, saya analogikan. Ibu, orang punya mata, orang punya telinga, orang punya hati, jantungnya masih ada. Tapi kalau dia tidak hidup, ayo gimana? Bisa dia melakukan, bisa lihat? Enggak. Bisa dengar? Enggak. Bisa melakukan obah wae ora iso. Yen obah malah medeni bocah kan gitu. Wong mati ora obah, yen obah medeni bocah, enggak bocah wong tua aja wedi. Ya gitu. Jadi gini Bu, sifat Allah yang maha hidup, punya sifat kehidupan, ini adalah bahasanya ya bisa melihat, bisa itu dengan kehidupan ini. Maka ini sifat dasar. Zatiyah, sifat-sifat zatiyah, sifat yang melekat dalam diri Allah. Jadi sifat zatiyah itu sifat yang melekat pada diri Allah. Ya mestilah hidup, ngurusi makhluknya kok nggak hidup ya opo. Ya, kan ada kan orang yang menganggap Tuhan padahal mati, sudah diangkat. Bukan mati ya, sebenarnya nggak mati, cuman diangkat gitu sama Allah. Nggak ada gitu, nggak ada di sini ya, piye ngurusnya kan gitu. Ada juga orang-orang golongan tertentu yang menganggap sebuah agama dewa-dewa yang enak aja gitu, dibuat patung nyantai gede ngono. Gak urip padahal apa malah tinggal foto-foto ya Bu ya. Nah, ini mana bisa berbuat apa-apa. Jadi sifat kehidupan itu mengandung semua sifat kesempurnaan hidup, yaitu sifat yang melekat pada kalau hidup itu apa gitu. Ibu masih ingat nggak pelajaran biologi? Cirinya itu apa namanya makhluk hidup dengan makhluk mati. Apa? Masih ingat nggak? Nah kan bisa bergerak kan gitu, bisa tumbuh kan gitu, artinya bisa ada kehidupan di sana itu. Nah Allah hayat Allah itu, kehidupan Allah itu ya sudah, ini sifat dzatiyah yang melekat dengan kehidupan ini. Allah Al-Basir, Allah As-Sami, Allah mengetahui, Al-Alim gitu, Allah Al-Qawi, semuanya itu kepada kehidupan. Kalau nggak hidup kan nggak bisa punya itu semua. Gitu. Jadi Al-Hayyu itu mengandung semua sifat kesempurnaan. Jadi ini luas maknanya, luas hidup. Ibu hafal dak yang wujud apa? Wujud apa gimana Bu? Lupa. Wujud oh iya, wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamu binafsi wahdaniyah kudra iradah kan gitu. Itu sifat-sifat dasar kehidupan. Di situ ada hayat. Makanya kemudian Allah bisa berkehendak. Kemudian ya ada wujudnya. Allah itu ada, memang ada wujudnya nanti. Tapi Allah nggak perlihatkan di dunia ini. Nanti Allah wujud ada. Allah itu aja ada. Ya kidam kan gitu ya. Kidam apa Bu?
berdiri kan gitu ya, nanti al-qayyum itu kan, terus idam kok kekal. Nah, itu sifat-sifat dasar. Tapi itu termasuk asmaul, itu sifat-sifat Allah. Sifatnya ada, terus apa Bu? Kekal, terus bisa ngurusi bisa berdiri sendiri, artinya ngurusi dirinya sendiri. Kalau kita kan minta bantuan Allah nanti. Kita akan lihat nanti di Al-Qayyum. Oke. Selain sifat dzatiyah, sifat yang melekat, Allah juga dengan Al-Hayyu itu sifat fi'liyah juga ada punya. Perbuatan. Fi'liyah itu berbuat. Orang kalau hidup kan punya kehendak, punya bisa melakukan sesuatu, berbuat. Nah, itu Allah dengan kehidupan, sifat kehidupan Allah itu Allah bisa berkehendak, ya seperti itu. Dan kita tahu memang Allah itu maha berkehendak. Oke, seperti ini ya. Jadi intinya makna Allah Al-Hayyu itu adalah Allah zat yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan, maka dialah yang pantas untuk diibadahi. Jadi jangan sampai kemudian setelah kita mengenal nama Allah Al-Hayyu itu, maka kita semakin yakin bahwa kita menyembah zat yang maha hidup, hidupnya kekal terus menerus seperti itu. Kalau kita mati, maka tidak pantas kemudian menyembah sesuatu yang nanti akan mati. Apa Bu? Akan binasa. Menyembah matahari. Ada yang menyembah matahari? Nah, belum kiamatnya kadang hilang sudah malam nggak ketok matahari ini. Nah, kan seperti itu. Jadi dia nanti kalau di akhirat itu dilipat sama Allah matahari itu. Bahkan nanti Allah belah, ya, belah, Allah pegang dengan tangan kanannya, matahari, bumi itu dipegang nanti dilipat dan dibawa dengan tangan kanan Allah, lalu nanti dilemparkan ke neraka sebagai termasuk bahan bakarnya orang-orang yang di dalam neraka. Kan panas. Di dalam surat Al-Mulk itu loh Bu, di dalam surat Al-Mulk itu walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabiha wa ja'alnaha ujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Sungguh Allah akan menghiasi bumi yang dekat dengan bintang-bintang, dan Allah hiasi bintang-bintang itu yang dekat dengan kita itu kan, yang langit yang paling dekat dengan kita itu sebagai hiasan kita dan sebagai fungsinya pelempar setan. Di dunia fungsinya pelempar setan, nanti di akhirat sebagai termasuk bahan bakar. Walahum adzab basair. Jadi nanti di akhirat matahari termasuk bintang ya. Matahari itu termasuk bagian dari bintang. Matahari itu termasuk yang paling dekat dengan dunia yang kita tinggali. Yang jauh-jauh itu bukan bintang kecil, itu bintang besar. Sing nyiptakan lagu koyoke kurang ya itunya. Kan bintang kecil kan gitu. Nah, itu padahal kan karena jauhnya jadi kecil. Jadi yang terasa terang sekali itu berarti dia agak dekat dengan. Ya, jadi seperti itu. Jadi itu nanti mengandung panas dan itu akan dilemparkan. Nah ini jadi maka apakah pantas kemudian orang itu menyembah sesuatu yang tidak kekal, yang dia akhirnya binasa, yang akhirnya mati seperti itu? Maka nggak pantas nyembah pohon, berhala. Dicekel irunge nggak marah berhala itu, ya? Kurang ajar, Tuhanmu mbok cekel-cekel irunge kan gitu, nggak bisa protes. Tapi kenapa kemudian disembah? Jadi nanti kita ketika mengenal Allah Al-Hayyu, kita yakin bahwa Rabb kita itu yang kemudian hidup, kemudian dengan segala sifat dzatiyahnya itu mengetahui apa yang, dan kita tidak salah menyembah. Ini kan tauhid ya Bu ya, Asmaul Husna itu tauhid ya. Iya enggak? Apa ada tauhid itu satu, tapi dibagi tiga, apa coba? Tauhid apa? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ini termasuk tauhid. Bukan tauhid itu dibagi tiga, tauhid itu putus tauhid. Nah, satu. Tapi untuk memudahkan pemahaman itu
dibagi macamnya 3. Bukan tauhidnya yang dibagi 3, tapi tauhid terhadap siapa yang menciptakan, yang berbuat, Allah. Terus uluhiyah, siapa yang pantas disembah? Allah. Jawabannya itu Allah semua. Asma wa sifat, punya nama banyak ini, siapa? Oh ya Allah, itu Allah, gitu loh. Jadi tauhid itu satu, tetapi untuk memudahkan pemahaman, ulama itu membagi 3 macam tauhid itu. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Jadi seperti itu. Oke. Jadi kalau kemudian ini siapa yang menciptakan? Allah. Terus berarti siapa yang kita harus sembah? Ya Allah. Terus siapa yang menyembuhkan? Allah, bukan dokter. Siapa yang ngasih rezeki? Allah. Siapa yang memberi hidayah? Ya Allah, orang kayak gitu wis kayak ahli neraka tapi tiba dia hijrah ya. Siapa yang memberikan hidayah? Allah Al-Hadi. Siapa yang memberi rezeki? Allah Ar-Razzaq. Apalagi Allah yang menyembuhkan, Allah Asy-Syafi'. Siapa yang kemudian berkuasa kok dibakar tidak? Itu Allah Al-Qadir yang punya kekuasaan. Siapa yang membantu kok jadi kuat seperti Allah Al-Qawi? Nah gitu, Allah ujungnya itu Allah semua. Jadi asma wa sifat ini termasuk tauhid. Oke. Jadi tidak pantas sesuatu yang kehidupannya tidak sempurna itu kita jadikan sesembahan, uluhiyah kita enggak pantas. Sesuatu yang mati, apalagi yang mati dan tidak pernah hidup seperti sapinya Samiri, enggak pantas kita sembah. Ya toh Bu, sapine Samiri itu bukan disembah. Sapine Samiri itu sebetulnya dia tidak hidup, tapi karena lewat lubang itu angin bunyi gitu muni, karena urep itu sesuatu yang tidak mati, sesuatu yang mati dan tidak hidup, kan seperti itu. Apalagi suatu benda yang dia mati dan tidak memiliki kehidupan, seperti berhala, seperti batu, itu enggak pantas kita kemudian kita sembah. Nah, ini Al-Hayyu ya. Jadi konsekuensinya dari nama Allah Al-Hayyu ini, maka kita maksimalkan fungsi ubudiyah kita, ibadah sebagai hamba Allah. Ya, jadi kita yakin Rob yang kita sembah itu adalah Rob yang hidup, ya, terus menerus, ya, seperti itu. Sebagai hamba Allah menghidupkan hati kita, menghidupkan hati, ya, orang-orang yang mati, karena ibadah itu menghidupkan hati orang-orang yang hatinya mati. Nanti kalau belajar tazkiyatun nafas, makanan hati itu kan bisa mati, bisa sakit, bisa sehat. Qalbun mayit, hati yang mati. Qalbun marid, hati yang sakit. Qalbun salim, hati yang sehat. Nanti ada makanannya qalbun baun, agar hati itu sehat, agar hati itu hidup. Makanannya hati itu supaya sehat, supaya hidup, itu ibadah. Di dalam buku Tazkiyatun Nufus itu ibadahnya berupa apa? Baca Quran, istighfar, sholawat, zikir, sholat malam, ya, berdoa, itu makanannya hati. Jadi setelah kita mengenal Allah Al-Hayyu, maksimalkanlah fungsi ubudiyah, penghambaan kita kepada Allah. Allah uluhiyah, kita ubudiyah, kita yang beribadah, Allah yang kita sembah, yang kita ibadahi, gitu. Jadi sebagai hamba Allah, maka menghidupkan hati-hati orang yang hidup ibadah itu, orang yang dimudahkan dalam fungsi ubudiyahnya kepada Allah, dengan mengingat Allah, hati akan jadi tentram. Lah itu. Ini cuma sekilas, Bu. Kalau di Tazkiyatun Nufus itu zikir, ya, zikir, doa. Maksimalkan fungsi ubudiyah kita, ketaatan kita kepada Allah, maksimalkan. Inilah kita konsekuensi kita kepada Allah yang maha hidup, ya, seperti itu. Oke, kemudian sekarang kita akan bicara Al-Qayyum. Nah, ini Al-Qayyum ini juga luar biasa nih, kita akan tahu apa Al-Qayyum. Tapi kok terus artinya yang terus menerus mengurusi makhluknya, ya, iya enggak sih? Artinya apa, Bu? Di ayat
kursi itu. Apa? Nah. Apa artinya? Ya kan. Tapi secara itu, nah itu nanti termasuk salah satu maknanya. Makanya itu yang menerjemahkan itu sudah agar mudah dipahami. Jadi yang mengurus terus menerus mengurus makhluknya. Nah kita akan lihat ya Bu ya, Al-Qayyum. Al-Qayyum itu secara bahasanya ya Allah yang maha berdiri sendiri, gitu ya, berdiri sendiri. Oh iya. Oke, kemudian maknanya ini Al-Qayyum itu adalah penetapan sifat kemandirian bagi Allah. Jadi ini penetapan ya, Qadam, Qayyum, berdiri sendiri. Jadi Allah gak butuh pihak lain. Bahkan dengan kemandirian Allah ini, Allah mendirikan makhluknya. Agak aneh di telinga bahasa Indonesia, mendirikan koyok netah ya kan gitu ya. Yang mendirikan makhluknya itu artinya Allah lah kemudian yang semua makhluk itu butuh sama Allah gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, kita lihat Bu. Apa yang dimaksud Al-Qayyum? Apa yang dimaksud Allah Al-Qayyum, penetapan sifat kemandirian bagi Allah yang kemudian Allah berdiri sendiri dan mendirikan makhluknya. Yang pertama, kesempurnaan dalam kecukupan atau kekayaan. Bu, dalam nama Allah Al-Qayyum, di dalamnya itu mengandung makna kesempurnaan. Allah itu mampu mencukupi, ya. Allah itu kaya, cukup untuk kemudian memenuhi kebutuhannya. Tidak hanya kebutuhan Allah, tetapi Allah yang kemudian memenuhi kebutuhan makhluknya. Bu, jangan salah diartikan. Maksudnya Allah memenuhi kebutuhannya itu bukan itu maksudnya oh berarti Allah butuh. Enggak. Artinya Allah butuh pun Allah memenuhi butuhnya sendiri, enggak tergantung kepada makhluk lain. Tidak tergantung dengan siapapun dan apapun. Ya, jadi Allah Al-Ghina. Ghina itu kaya. Ya, kalau ada namanya ghina ini kaya ya gitu ya. Jadi kesempurnaan Allah Al-Qayyumnya Allah itu dalam hal kesempurnaan, dalam hal kekayaan, kecukupan. Qiyamuhu binafsihi kan gitu ya. Qiyamuhu binafsihi kan. Allah berdiri sendiri dan tidak membutuhkan makhluknya. Di dalam surat Al-Fatir, coba dilihat Bu. Surat Fatir ayat 15. Kita akan tahu bahwa Allah, kitalah yang butuh Allah gitu ya. Kita itu fakir. Ya ayuhanas. Coba. Ayo Bu. Iya. Fuqara ilallah. Nah, kita coba artinya wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu. Ya. Nah, jadi seperti itu Bu. Jadi Al-Qayyumnya Allah, berdiri sendirinya Allah. Allah itu tidak butuh kepada yang lain. Itu satu dalam kesempurnaannya, dalam kecukupan, kekayaan. Allah itu ghina. Allah itu maha kaya. Jadi nggak butuh kepada siapapun. Kalau kita mah masih butuh, kita kaya aja masih butuh sama orang yang nggak punya. Ya enggak? Butuh apa? Tolong ya Mbak, korah-korah ke. Tolong ya Mbak untuk beresin rumah, masakin. Kita punya uang, tapi masih tetap butuh. Ya, jadi Allah nggak butuh itu ya. Dan di dalam hadis qudsi Allah katakan bahwa Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Bahkan dengan ibadah kita Allah nggak butuh. Ya. Allah ada ya hadis ya yang dikatakan seandainya umat sejak Nabi Adam sampai terakhir itu tidak beribadah
mogok semuanya. Wis ya. Kasarane kabeh kayak Firaun gitu ya. Bahasanya loh Bu. Itu tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Jadi enggak butuh. Pun sebaliknya, ketika sejak Nabi Adam sampai umat terakhir itu seperti Nabi Muhammad, orangnya semua baik ya, sholatnya sampai bengkak-bengkak. Nah, kita mah yang bengkak-bengkak wajah kita ya Bu ya. Tuh kaki ya. Kakian maem ya jadi cabi. Nah gitu ya. Ya, kalau itu baik kayak Nabi Muhammad semua menyembah Allah ya seperti Nabi Muhammad, Masya Allah, itu pun gak akan menambah kekuasaan Allah. Artinya Allah itu enggak butuh dari kita, bahkan ibadah-ibadah kita. Tetapi kenapa Allah suruh kita ibadah? Kenapa Bu? Karena Allah itu sayang sama kita. Dan itulah bentuk penjagaan Allah kepada kita, sehingga kita diperintahkan dalam syariat-syariat yang sudah diperintahkan. Itu caranya Allah jaga kita, melihara kita, ngelindungi kita Bu. Sampai sana enggak ya kita mikirnya ya Bu ya. Jadi nanti ada maqasidul syariah, tujuan ditetapkannya syariah. Itu untuk jaga apa? Untuk jaga jiwa kita, supaya nyawa itu nggak kayak kacang goreng gitu ya. Apa sidik koyok langsung bunuh wes gitu. Itu dijaga dengan apa? Syariat. Ya, makanya ada syariat dilarang membunuh, nggak boleh membunuh. Bahkan kamu kalau membunuh satu orang itu seperti membunuh orang satu bumi, membunuh orang mukmin. Gitu. Jadi maqasidul syariat itu tujuannya itu menjaga jiwa kita, menjaga harta kita. Maka ada syariatnya, tidak boleh mencuri, mengambil hak orang lain agar aman. Tapi karena tidak dipenuhi syariat Allah itu, makanya kita buat pagar sing gede dhuwur-dhuwur kayak maling. Nah, gitu. Padahal itu kalau nggak pakai itu, kalau syariat itu ditetapkan, nggak perlu pakai pagar-pagar, karena sudah tahu nggak boleh mencuri. Oh di Arab sana Bu, toko emas, aduh koneng-koneng gitu ya, dodolan emas kayak dodolan imitasi ya, dodolan apa, adzan sudah. Untuk bukti kalau nggak ada orangnya, matikan lampunya, atau kemudian ada tali set. Kalau ini berarti tutup sementara gitu. Nggak dijaga, aman gitu. Jadi syariat itu ditetapkan untuk menjaga jiwa, untuk menjaga harta kita. Jadi nggak bisa semena-mena orang itu ngambil, meskipun pintu rumah kita blak-blak gitu ya, ngeblak gitu, apa bahasa Jawa loh Bu, dibuka, nggak dikunci. Kalau semua mentaati syariat, aman. Jadi untuk jaga kita. Terus kemudian apa Bu lagi Bu? Ada yang pernah dengar enggak? Syariat ditetapkan itu ada tujuannya, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga apa? Akal. Akal kita itu dijaga Bu, biar nggak lemot. Diperintahkan ikra, ayo sinau, ya, tolabul ilmi. Juga selain itu nggak boleh minum minuman keras, ekstasi, itu menghilangkan akal. Jadi dijaga akal kita itu dengan syariat. Haram maka minum yang kemudian minuman keras, ekstasi, kan gitu, obat-obat terlarang. Karena apa? Itu tidak menyelamatkan akal. Jadi wong leng gitu ya, jadi leng kan gitu kayak gini. Karena akal kita pengen dijaga oleh Allah, tegakkanlah syariat. Jadi syariat itu karena Allah itu sayang sama kita. Nggak mungkin Bu Allah terus turun ke bumi terus ojo dilindungi. Gak oleh maling yo, iki wong Islam. Nggak gitu. Dunia ini ringan, murah, rendah. Gak pantas Allah kemudian hadir di bumi ini. Nanti di akhirat Allah itu menampakkan di surganya, baru Allah itu menampakkan istilahnya apa ya, bagi orang-orang yang nanti di dalam surga itu. Jadi caranya Allah jaga kita agar kita tetap selamat baik itu dengan syariat. Jiwa, harta, terus tadi apa? Akal, nasab. Nasab dijaga loh Bu. Nggak boleh menikah dengan yang saudara.
Gitu. Zina. Kalau zina itu kan juga merusak nasab itu. Kan seperti itu. Makanya dikasih ini nggak boleh. Kalau sama saudara sekandung nggak boleh. Saudara yang itu ya nggak boleh. Kalau sama sepupu boleh. Kan gitu. Terus sudah kalau sama semakin jauh ya boleh. Sepersusuan tidak boleh. Itu Allah atur untuk apa? Untuk kebaikan kita. Karena kalau semakin dekat itu sing jelek-jelek itu semakin dominan, nanti cacat lah apa gitu. Maka Allah itu sudah tahu lah. Manut awake dhewe ini nggak tahu tapi sok tahu ya Bu ya. Kadang itu sok tahu gitu kita itu. Kenapa sih? Gitu wis mulai wis ini judir itu kan gitu. Hujan lagi, hujan. Duh panas gini nih enaknya itu turun hujan gitu jadi sejuk gitu ya sakarep muka yang kejar Allah sing Tuhan ki sopo ya aku yang paling tahu kata Allah. Udan dikomentari, panas dikomentari, rodo adem sithik komentar ademnya ya Allah ngene iki sampai menggigil males tangi kan gitu. Wis pokoknya wis menungso iki kaya ngono iku aku jadi kayak gitu ya. Kayak itu apa tadi nasab, makanya nggak boleh zina, terus yang mahram gitu itu dikasih tahu, itu sebagai aturan ya syariat. Terus juga menjaga apa lagi Bu? Kehormatan. Makanya nggak oleh gibah, nggak oleh namimah, nggak oleh kemudian fitnah, ya, Masya Allah. Itu untuk menjaga kehormatan seseorang itu. Ya dielek-elek nih entek-entek padahal nggak melakukan itu, kadang dengan ghibah, dengan fitnah, nggak boleh kan. Baca Bu surat Al-Hujurat, kayaknya itu wajib bagi perempuan itu ya, surat Al-Hujurat itu soalnya sing oke fitnah ghibah perempuan, dan pakai bahasanya itu pakai bahasa perempuan loh Bu. Allah itu pakai tak marbutoh, apa namanya buat pakai tak itu menunjukkan tuh oke perempuan yang melakukan. Surat Al-Hujurat itu, Insya Allah ya, nggak boleh kepo, ya, julid. Sapa sing julid ya nggak? Wedok lanang, wedok julid. Kalau orang laki-laki sampo deteing kan gitu ya, nggak urusan gitu ya. Kalau perempuan tuh julid. Yang mana anaknya Bu? Oh kok wajahnya gak kayak ibu, kayak bapaknya ya Bu, julid aja kan gitu ya. Bu anaknya ini kayak yang kayak bapak yang nomor berapa Bu? Ditunjukkan ya nggak ngerti juga kan gitu. Nah itulah perempuan ya, jadi seperti itu. Nggak boleh kemudian kepo tetangganya habis beli apa lewat anaknya. Kok tadi di rumahmu kok ada orang gotong-gotong beli apa? Kita nggak berani tanya itu, biasanya itu nggak boleh loh Bu, di surat Al-Hujurat itu boleh gitu, itu nggak boleh. Jangan kamu cari kamu tadi beli apa. Anak kita juga kalau misalkan kita beli makanan duren cuman satu, nggak oleh cerita-cerita kalau tangga nih, karena nggak iso ngei. Kok nggak ngiler? Sekarang orang pada sarser makanan lagi makan enak. Fabi ayyi ala rabbikum atukadziban. Ngarek ngiler aja orang delok kayak gini. Wong itu saja kalau kita beli sesuatu tidak bisa kita bagi-bagi, itu anak kita gitu, nggak usah jadi kan biasanya anak-anak kan cerita ya Bu ya, aku beli, mama aku tadi baru beli gitu ya, beli ini kan gitu, mainan, kayak gini. Itu pun kalau nanti tetangga sebelah itu nggak boleh cerita-cerita. Nggak boleh cerita kalau misalkan aku beli itu, boleh aku main, boleh ya nggak apa-apa di situ. Tapi kalau beli buah di bahasanya penjelasannya ulang. Kalau beli makanan buah sedikit nggak bisa dikasih ke tetangga. Anak kita itu nggak boleh cerita-cerita. Gawe kepingin. Itu jenenge kepo julid, nggak boleh kemudian suruh nebarkan gitu. Bahkan kalau kita masak mambune, ibu bisa jamin mambune gak neng tonggo, gak apa-apa Pak emak-emak dewe. Tapi kalau mambune tekan aduh kayak mambune iki saka mambune iki rendang kan gitu ya, nunggu gak kecipratan blas.
Hah? Hah? Kan nggak mampu, Bu. Mampu? Oh, masak catering. Oh, tukang catering. Oh, ya kudu nanti kompensasinya dikek itu. Entah nanti mau lebaran kayak kompensasi paket makanan yang bagus tak kalau di tempat bukan tempat saya, tang itu. Itu ada namanya catering apa kembang-kembang itu. Sono kembang. Nah, itu biasanya kalau mau lebaran itu di situ semua yang satu terkena imbasnya. Itu bayangkan itu. Baunya, bekas makanan, sampahnya itu loh Bu, ngalir itu nggak enak loh Bu. Nggak enak loh. Nah, itu dia harus itu kalau dia tidak sering-sering minta maaf, tidak kompensasi untuk kemudian memberikan apa, aduh itu tiap hari orang dolim sama orang. Iya. Biasanya kalau tahun sekali. Yes, pokoknya intinya ada niat baik ketika sami itu sekalian minta maaf lah selama setahun. Ibu ini kan biasanya kalau minta maaf karo nggawa Pak Ahmad, wae lah kan gitu. Padahal tiap hari ya mambune ngono-ngono ae kan gitu. Duh kok mambune ngene wis ngerti, tapi karena setiap tahun kayak enggak apa-apa kan gitu. Ya berarti kan ridho kan gitu ya enggak apa. Gitu. Orang catering harus merhatikan itu. Apa kita punya usaha apa Bu? Hati-hati. Makanya kayak rumah sakit apapun itu harus kita dapat izin dari orang-orang lingkungan sekitarnya. Enggak dapat izin harusnya tidak berdiri. Harusnya. Karena mereka yang mendapatkan imbas setiap hari. Setiap hari. Setiap hari zalim kita berarti. Makanya hati-hati Bu. Nah, Islam itu luar biasa. Islam itu sampai kalau baunya aja kecium, baginen. Alah, mambu telek letong ae. Karena melihara sapi, melihara ayam. Tapi gur mambune ayam, mambune itunya sapi, kotoran sapi, enggak pernah kemudian setahun dikei sapi sitok ngono. Pas korban ya Bu, iya dagingnya sapi kayak gitu. Nah itu sakila. Nah itu ya. Terus ke agama, menjaga agama kita agar tetap tegak itu syariat Bu. Nah ini ya, jadi ini kenapa bahas itu tadi, karena tadi Allah bilang nggak butuh ibadah, bahkan ibadah kita saja tidak, Allah nggak butuh, tetapi kitalah yang butuh. Nah kenapa kemudian Allah perintahkan? Karena itu caranya Allah menjaga kita, melindungi kita. Kenapa kita disuruh pakai jilbab? Menjaga kehormatan diri kita. Bayangkan, Bu, kita diperintahkan kan pakai hijab ini. Itu caranya Allah agar kita itu dilindungi. Masya Allah. Ibu lewat, orang pakai jilbab, nggak pakai jilbab, beda godaannya Bu. Assalamualaikum Bu Haji. Woi lewat Bu Haji. Alhamdulillah urung haji isih 2 tahun meneh wis didongake haji, alhamdulillah. Godaannya juga dikasih selamat. Assalamualaikum Bu Haji, selamat sejahtera. Keselamatan kesejahteraan padamu. Saya ngomong juga nggak ngerti, nggak mudeng iku omongane ngono ya Bu ya. Tapi tetap aja itu kebaikan. Tapi kalau nggak pakai jilbab, ayo godaannya apa? Assalamualaikum. Cuit. Nomor teleponnya dong. Kan gitu. Jadi ini untuk melindungi kita. Allah sendiri sudah katakan Bu. Jadi ini untuk dalam rangka Allah itu melindungi kita. Masya Allah, melindungi kita ya. Jadi ini. Jadi agama kita dilindungi. Makanya kemudian ada syariat sholat, puasa. Padahal Allah gak butuh juga. Gak butuh. Tapi untuk agama ini untuk kita juga sebetulnya. Tetapi agar kemudian ini tetap tegak, sholat ada perintah. Agama itu biar tetap terjaga, ya ada azan, ada sholat, ada puasa, syariat, zakat, infak. Ini untuk menjaga agama ini tetap ada sampai kiamat. Gitu. Kalau tidak, gak oleh azan, berisik. Akhirnya gak ada azan, bingung kita. Ya, wong wis diadzani we lali sholat. Wis diadzani we adzan maneh.
Wis adzan weh sik nanggung urung rampung adane. Wis adane rampung urung komat. Urung komat sik nanggung tanggung sithik neh masake padahal masaknya 3 macam perlu waktu 1,5 jam. Itu aja sudah adzan kayak gitu, Bu. Maka adzan itu syariat memang. Makanya kalau ada orang kemudian yang menghalangi di negeri Islam kok kemudian dia menghalangi untuk agar adzan itu tidak keluar. Nah, ini bisa kategorinya takutnya orang munafik ya, Bu ya, orang munafik gitu. Orang Islam kok denger adzan risih, denger dangdutan kok asik. Denger adzan nggak mau, senandung, diganti senandung. Apalah gitu. Kan aneh, orang Islam denger adzan kok risih. Orang Islam denger dangdutan kok nggak risih. Nah, aneh kan gitu. Orang Islam dengar orang zikir subhanallah gitu kok panas. Oh neng jero nenek setan berarti ya Bu ya. Ya jadi seperti itu. Oke, yang kedua. Jadi Allah Al-Qayyum, Allah Al-Qayyum yang pertama itu kesempurnaan dalam mencukupi. Ya, Allah itu kaya. Oke. Kemudian yang kedua, kesempurnaan dalam kekuasaan dan pengaturan terhadap makhluk. Jadi Allah itu, Allah Al-Qayyum itu Allah punya kuasa. Ya. Di dalam surat Ar-Rahman itu Bu, Masya Allah ya. Surat Ar-Rahman nah 29 itu ya, yang ada mungkin insya Allah ada yang sudah hafal ya. Yas'aluhu man fis samawati wal ardh kulla yaumin huwa fi sya'an. Pernah dengar itu? Iya. Apa artinya? Yas'aluhu, meminta kepadanya. Siapa yang meminta? Man fis samawati wal ard. Yang ada di langit, yang ada di bumi, semua minta sama Allah. Terus apa kata Allah? Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah itu dalam kesibukan. Karena Allah punya kuasa. Masya Allah, saya itu kadang ya nggak nyampe ya, jadi pikiran kita itu nggak nyampe Bu. Kita orang serumah atau orang satu RT. Pak RT ini itu ya, sing iki njaluke ngene, iki njaluke ngono, iki njaluke ngono, iki njaluke ngini kan gitu ya. Ngini ngono nganah kan gitu ya. Macam-macam sing dijaluk itu pusing. Bayangkan ribuan triliun orang yang di langit yang di bumi. Allah sibuk untuk memenuhi kebutuhan mereka, meminta. Jadi Allah itu punya kuasa untuk itu. Jadi Allah Al-Qayyum itu selain Allah itu berdiri sendiri, tidak butuh orang lain, malah orang semua makhluk itu butuh Allah. Dan Allah sibuk loh Bu, jangan dibilang orang nyantai ya. Allah sendiri bilang, ya, kulla yaumin huwa fi sya'an. Artinya gitu kan? Setiap hari. Nah, Allah itu sibuk memenuhi ini. Oh, ibu ini minta tambah anak. Sing ini gak gelem duwe anak, kan gitu. Sing kono njaluk harta, sing kene anake arep ujian, sing kene anake urung entuk jodoh. Sing kene bingung bojone gak moleh-moleh. Sing kene sakit. Sing kene pengen apalane iso mungkin. Banyak kita itu punya keinginan. Dan Allah itu semua meminta. Dan Allah kemudian dalam kesibukan. Oh ini. Oh iki kamu nanti dulu ya. Kan gitu ya. Urung pas waktu duwe anak. Nanti ya 2026 lagi duwe anak. Anakmu isih cilik kan gitu ya. Itu Allah itu luar biasa. Ngurusi kita banget. Ya, makanya Allah Al-Qayyum itu adalah bahwa kesempurnaan Allah itu punya penguasaan dan pengaturan semua makhluk. Hujan turun di sini ya, di Suhat turun. Di sini di PJ2 gak usah turun. Kadang kita itu yuk aneh loh Bu. Dari rumah hujan deras.
Sampai Suhat, padahal rumah saya sama Suhat itu juga jauh. Gak hujan, Bu. Ya Allah. Terus di sana hujan lagi. Baru kayak nututi hujan itu. Masya Allah, hujan kan gini. Ini ndak hujan. Di sini panas, di sini itu Masya Allah. Jadi Allah itu luar biasa mengatur semua alam semesta itu dengan sempurna. Kesempurnaan pengaturan dan pengaturannya. Makhluk nomor satukah dia di dunia ini? Nomor satu misalkan negara paling ditakuti semua negara, dia penguasanya, itu pun nggak bisa ngatur, nggak bisa berkuasa dengan sesempurna Allah mengatur. Ngeyel tok kan gitu kan, ada uang, aduh kak ngeyel gitu. Kalau Allah bisa al-jabarnya Allah bisa memaksa. Allah mampu memaksa. Namanya Allah al-jabar Bu nanti ya. Jadi dipaksa. Nah seperti itu. Oke ya ini. Jadi sedetik pun makhluk itu tidak bisa lepas dari pertolongan dan ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti dilihat di dalam surat Ar-Ra'd ayat 33, surat Fatir ayat 41, surat Ar-Rum ayat 25. Ya, nanti dilihat di situ bahwa sedetik pun makhluk itu tidak bisa lepas dari pertolongan dan ketergantungan kepada Allah. Nanti Allahus Somad itu juga tempat bergantung semuanya. Artinya Allah itu punya kekuasaan dan pengaturan. Seperti itu ya. Ya, jadi Allah mengatur, mengurus semua makhluknya. Ini kita akan gabungkan dua nama ini Bu. Kita akan gabungkan ya. Oke, Al-Hayyu Al-Qayyum. Jadi Allah yang mengatur, mengurus semua makhluknya. Jadi nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum ini mencakup semua makna nama Allah yang baik. Ya, pertama itu. Kemudian ini mencakup semua makna nama Allah yang baik dan poros bagi semua nama dan kepadanya kembali kepada dua nama ini. Saya tadi bilang, jadi hidup ini bisa melihat, bisa mendengar, bisa berkehendak, bisa itu karena hidup. Satu. Kedua, kalau belum bisa ngurusi diri sendiri, bagaimana kemudian ngurusi orang lain? Kan begitu. Dan Allah itu dua-duanya. Al-Qayyum. Jadi dua nama ini disebut Asmaul Ismul Azim. Dua nama yang agung. Ya. Di dalam surat ayat kursi itu ini disebut sebagai Ismul Azim. Maka ayat kursi itu ayat yang agung. Karena apa? Karena ada dua nama Allah yang agung. Al-Hayyu Al-Qayyum. Gitu ya. Ismul Azim. Gitu. Maka ada nanti ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Zikir pagi sore kita ya. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai Allah yang maha hidup dan terus menerus mengurus makhluknya. Ya, kita meminta kepada Allah beristighosah. Istighosah itu memohon. Ya, memohon kan gitu ya. Lalu kemudian janganlah engkau serahkan ya Allah kan gitu ya, urusanku ini kepada diriku sendiri meskipun hanya sekejap mata. Minta diurus sama Allah. Kalau Allah yang ngurus itu beres. Cuman kadang kita itu sok-sokan. Yen enggak ngene, engkau kan mesti ngene. Ah gitu loh. Kan kita gitu. Kita sering enggak gitu. Logika kita itu terlalu mendominasi. Seperti itu. Kita lupa sama Allah yang maha segalanya, yang mampu hanya kun fayakun, terjadilah. Cuman logika kita itu terlalu mendominasi. Kita menuhankan logika kita kadang. Ojo oke. Entek kowe engko. Isih oke ikumu. Kebutuhanmu itu masih banyak. Wis infak yo gak 5.000, 20.000 wae. 5 juta kakean. Anakmu isih cilik-cilik. Ah, kan logika kita. Habis kan gitu. Padahal sedekah nggak akan ngurangi harta. Kadang kita itu pakai logika kita itu terlalu mendominasi kita. Maka kemudian susah. Sumpek terus awake dhewe iki lah, Bu, kan gitu ya. Kenapa? Karena kita tidak minta memasrahkan diri kita. Itu orang yang kemudian yakin kepada Allah itu, ya Allah urusilah urusanku.
Jangan serahkan kepada diriku meskipun hanya sekejap mata. Bu, ibu lihat nggak di YouTube ada seorang yang kulit hitam, yang dia kuliah, ketika itu dia sedang ada di kayak di warung apa tempat duduk lah gitu, dia duduk. Terus ada program itu kayak mau ngasih orang-orang baik gitu loh. Dia pengen kalau di kita itu kayak mau minta tolong, ada nggak mau nolong gitu loh Bu. Nah ya, jadi orang kulit hitam ini dia kuliah, kehabisan uangnya tinggal sedikit, cukup mungkin untuk makan sekali, diusir dari kos-kosannya karena nggak bisa bayar, orang tuanya nggak mampu, kemudian dia bingung merenung, terus ada datang orang, saya butuh makan, nggak punya uang gitu, saya juga nggak punya makan, kata orang yang itu. Terus dia bilang, saya punya uang tapi sedikit, diambil dari amplop gitu, dan itu sudah nggak ada, terus dikasihkan. Terus loh, kamu makan pan sudah, tidak usah mengurusi aku, katanya. Ini Asmaul Husnanya tuntas kayaknya ya Bu ya. Kayaknya harus dituntaskan. Kalau enggak tuntas itu kayak gini nih awake dhewe ini ya. Nah, kata orang gini, jangan urusi aku karena aku sudah ada yang mengurus. Allah Subhanahu wa taala biarlah yang mengurus aku. Ya, jadi gitu. Aku tidak takut karena aku sudah ada yang mengurus. Dia padahal uang tinggal itu Bu. Ya jadi diduduk itu sambil apa gitu tuh kata orang ini, gimana dengan kamu sudah nggak usah mengurusi aku karena Allah yang akan mengurus. Terus orang ini malah kenapa kamu di sini? Nah, terus cerita, saya diusir dari kos-kosan karena nggak bisa bayar, dan terus uang ini hanya, tapi aku yakin Allah perintahkan untuk kemudian menolong orang lain. Orang ini akhirnya ini program yang kemudian akhirnya memberikan beasiswa. Bahkan ketika dibilang dia terusir, nggak punya kos-kosan lagi, nggak bingung nanti mau kuliah melanjutkan karena uang sudah tidak ada, itu Masya Allah kemungkinan ya dikasih tempat kos ya di kosin ya. Ini orang luar tuh, ini orang luar ini. Makanya begitu. Kalau yakin itu yakin aja. Yakin kayak Abu Bakar Bu, bisa nggak? Nggak bisa kita ini. Kabeh gitu ya. Kau tinggalkan apa keluargamu? Mantap, ku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Sing niki anake. Ya apa sih papa iki engkau urip nang ndi? Sing bojone, pulangkan saja aku pada ibuku. Awake dhewe tinggal nang ndi ya? Boin pakai kabeh omah sak omah kan gitu. Mantap Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar sudah bisa mendidik, mentarbiyah anak istrinya itu juga bisa gitu. Aisyah yang di tangannya ada berapa kurma, anaknya bukan Aisyah ya, siapa ya, anaknya butuh, lalu kemudian ada orang yang meminta-minta, tok minta, dikasihkan. Keyakinan yang besar akan Allah itu kalau tidak ada pengenalan kepada Allah gak akan bisa. Kita ini masih kita ini apa ya, bukan hanya rihlah tipis-tipis ya, imannya ya tipis-tipis kan. Nah, kita rihlah tipis-tipis, gak usah jauh-jauh, tipis-tipis aja lah, makan bareng kan gitu ya. Ya, iman kita ya tipis-tipis ya, lagi di kayak angin semilirnya langsung lari, lupa ingatan ya, lupa daratan kan gitu kan, imannya tipis berarti itu. Diuji sedikit aja sudah muring-muring, nah gitu ya Bu ya. Oke, jadi dua nama ini luar biasa, nama yang agung, yang paling agung, dan kita disuruh meminta dengan dua nama ini, maka kata Rasulullah akan dikabulkan. Ya, karena ini Ismul Azim. Ismul Azim. Ya, makanya ayat kursi itu sebagai ayat yang agung di antara ayat-ayat Allah. Kalau surat yang agung Al-Fatihah. Ya, jadi seperti itu. Oke. Ini jadi kedua nama ini gabungan yang luar biasa. Kalau Al-Hayyu mengandung sifat dzatiyah, kalau Al-Qayyum mengandung sifat fi'liyah. Fi'liyah itu menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, menyembuhkan, seperti itu, dan macam segalanya, memudahkan, melapangkan, itu Al-Qayyum. Karena apa? Al-Qayyum itu tadi punya kekuasaan, punya fungsi pengaturan, ya, hak untuk mengatur gitu ya, dan Allah bisa nyukupi gitu. Jadi seperti itu. Maka ini dua nama ini ketika digabung itu dahsyat. Maka ini adalah Ismul Azim. Nah, kita akan lihat konsekuensinya ya Bu ya, konsekuensi keduanya ya. Konsekuensi keduanya ini Masya Allah, satu ya,
hidup kita untuk yang maha hidup. Nah, ini untuk Al-Hayyu ya. Hidup kita itu untuk yang maha hidup. Artinya bahwa dengan memaksimalkan hidup kita itu untuk ibadah. Bukankah kita diciptakan juga untuk ibadah? Ya, alladzi khalaq wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi hidup kita itu untuk yang maha hidup. Bukan hidup kita itu untuk yang lainnya. Jadi hidup kita itu harus untuk yang maha hidup. Jadi Bu, ketika kemudian Allah mampirkan sesuatu dalam kehidupan kita, yakinilah bahwa Allah lah yang kemudian menghampirkan masalah, menghampirkan sesuatu itu untuk kita agar kita bisa berbekal untuk itu. Yang harus dalam pikiran kita Ibu, bahwa hidup ini ujian. Ujian itu enggak lama, gitu kan? Bu, anak-anak kalau ujian lama enggak Bu? Setiap trimester itu 3 bulan. Ujiannya paling cuma 2-3 hari, seminggu paling lama. Anak kuliah semesteran 6 bulan. Ujiannya paling seminggu 2 minggu. Jadi lebih lama tidak ujiannya daripada ujiannya. Kita di dunia ini ujian sebentar. Gitu loh. Nanti kekalnya di akhirat sebentar. Sakit mau seberapa lama sih? Sebentar. Bu, mindset kita itu penting loh Bu. Ketika kita dikasih ujian, terus kita mikirnya, ujian nggak lama, badai pasti berlalu. Itu semangat itu muncul, oh iya cuman sebentar. Tapi kalau kemudian kita berpikir, kita bilang gini, sakit, kapan marineku, ya Allah, gak mari-mari, ngelengkerok Bu. Mikiri marine kapan, gak usah dipikir, itu ranahnya Allah. Allah itu, ranahnya Allah itu menyembuhkan. Kita usaha aja, ikhtiar, doa gitu aja. Gak usah mikir kapan sembuhnya. Kalau kita mikir kapan sembuhnya, pusing kita, karena itu bukan ranah kita. Maka gini, ya Allah, 2 tahun, 2 mari, kapan? Ikhtiar saja yang kuat. Harus latihan jalan, ya jalan. Harus semangat, itu ikhtiar kita. Gak usah masuk-masuk ranahnya Allah, gak bisa kita. Ya kan gitu. Nah, hidup kita itu untuk yang maha hidup. Apapun yang dihadirkan ujian itu untuk Allah yang maha hidup. Ibu salam disakiti orang, ibu salam diplengosi orang, ibu salam gak dijawab orang, ibu baik malah dibalas dengan keburukan. Ibu sudah memberikan waktunya untuk seseorang, setia dikhianati. Ketika itu terjadi, maka Allah ampirkan itu dalam kehidupan kita, dan itu atas izin Allah. Disitulah Allah ingin lihat. Ayo jawaban yang benar. Kan gitu. Kita kasih nih gitu. Jadi niat kita itu untuk yang maha hidup, bukan untuk orang itu. Paham enggak Bu? Paham ya? Jadi semua peristiwa itu dihadapkan kepada kita untuk agar kita itu niatnya untuk yang maha hidup, dapat pahala, dapat surganya Allah. Misalkan di sini Bu, saya lihat, misalkan dalam minum ya, terus kemudian ada semut. Ketika itu terlihat oleh kita, berarti Allah hampirkan peristiwa itu supaya kita bisa mengambil tindakan yang itu membawa kita ke surganya, atau membawa kita untuk mendapatkan pahalanya. Ada orang dihadirkan semut sakaratul maut, tenggelam, megap-megap di gelas kita. Kadang kita lihat kan ada semut di gelas di kolam, di mana tempat itu kan. Kadang kalau kita kok lihat tak gitu, berarti Allah hadirkan itu dalam kehidupan kita supaya itu jadi nilai pahala. Ada orang juga gini responnya, sampai kapan ya mati ke, oh wis gak gerak mati ke, wis mati. Tapi ada orang kemudian respon, ya Allah masa iki sakaratul maut, dibuang di tanaman biar nanti dia bisa lari. Atau ada orang yang ambil, dipastikan dia itu terus digini kan. Oh itu. Responnya beda-beda kan? Apapun itu. Dipuji orang,
disakiti orang, anak sulit, itu sebagai peluang kita mau dapat pahala atau dosa, gitu aja ya. Anak disuruh sholat ngeyel kan gitu, nah wis, ibu nanti bisa dapat dosa, bisa dapat pahala tuh di situ ya kan. Nah, kayak gitu. Jadi maka kalau kita kemudian hidup kita untuk yang maha hidup, salamku itu untuk karena perintah Allah. Aku ngurus anak itu karena Allah. Aku taat sama suami itu ya karena Allah. Bukan karena terus aku taat malah karo wong liya kan gitu ya, ngamuk kita. Sudah kita taat kita itu ya karena Allah, bukan karena untuk mendapatkan balik dia baik, enggak. Kalau sudah kita hidup kita untuk yang maha hidup, maka hidup kita akan punya luar biasa ya, ibadah kita memaksimalkan ibadah. Oke, kemudian yang kedua, menggantungkan, menyandarkan hanya kepada Allah yang maha hidup, yang tidak mati. Ingat ibu, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qawi, itu hanya satu yang dimaksud, tauhid kita, Allah. Jadi setelah kita belajar Al-Hayyu, maka gantungkanlah, sandarkanlah hanya kepada Allah yang maha hidup, yang tidak pernah mati, yang kekal ya, seperti itu. Penak bu kalau udah nyandarkan sama Allah, itu penak hidup kita, itu betul-betul enak, tenang gitu ya. Kadang kita ini sebagai seorang ibu itu kadang takut, khawatir ya bu ya tentang anak-anak kita ya, ya enggak sih? Aduh kalau enggak sih bu Siti, sgen wae kan gitu. Enggak, pasti setiap ibu itu tuh kekhawatiran manusiawi, kekhawatiran manusiawi. Nanti anakku siapa ya, nanti kan suatu saat pun enggak akan selalu bersama kita gitu kan. Kekhawatiran itu nanti ya opo gini, itu kekhawatiran manusiawi. Tapi ketika kekhawatiran muncul dan lalu kita kemudian sandarkan kepada Allah, itu jauh, dada kita itu lapang. Nangisnya itu ganti nangis bahagia. Yang awalnya nangis mikirkan ya apa ya anakku ini nanti gimana ini nanti kalau ditinggal bojo iki piye ya apa kene enggak kerja maneh kan gitu ya. Oh Allah Ar-Razzaq kan gitu. Dulu pernah berpikir gitu bu, kita ini ibu ada yang pekerja di sini? Enggak lah ya, wong karena sekarang ini waya kerja ya termasuk saya ini ya kan enggak kerja. Ya, dulu saya pernah berpikir bu, ya Allah kalau mati saya duluan aja, karena saya itu nggak kerja, nggak apa, semua diurusi sampai pulsa saya itu, kak pulsanya habis, gitu. Listrik apapun itu sudah, anak-anak saya nggak mau pusing. Saya bukan nggak mau pusing karena suami yang nggak mau musingin saya, makanya rambutnya sudah putih semua. Kabeh diurusan gitu ya, saya bilang kabeh diurusan gitu, saya bilang. Tapi saya senang aja kan gitu, hanya gitu. Saya sampai pikir gitu, ya Allah nanti kalau meninggal saya dulu aja, karena nanti ya apa iki anak-anak, wah itu urung kenal Allah ya, urung kenal Allah dengan sebaik-baiknya pengenalan. Barang sudah tahu nyesel saya, kenapa aku ngono ya dhisik. Maksudnya nyesel itu ya Allah, picik bodoh banget gitu loh. Wong banyak orang aja ditinggal suaminya ya isih tetap bisa makan, anak yo gede iso makan, iso sekolah. Ternyata yang ngasih rezeki bukan suami kita, dilewatkan saja lewat suami kita ke kita. Jadi nanti Allah bisa lewatkan lewat siapa saja. Lewat kadang teman, kadang siapa bisa, bukan lewat suami kita kan gitu. Makanya inilah kalau sudah mengenal Allah itu, sandarkan, gantungkan segala sesuatu kepada Allah, maka hidup kita akan masya Allah enak sudah. Saya sedih nangis itu ya Bu ya, mengingat anak, kadang kita itu diujilah ya anak-anak kita gitu. Ya Allah akhirnya saya kembalikan, ya Allah anakku itu bukan punyaku, milikmu ya Allah, hanya engkau titipkan saja sebentar kepada saya. Engkau Al-Hayyu Al-Qayyum, engkau yang akan ngurusi dia, yang melihara dia, yang akan menjaga dia. Pasti engkau akan berikan rezekinya, jodohnya, karena itu milikmu ya Allah, bukan milikku.
Kau hanya titipkan saja kepadaku sebentar. Aku pasrahkan semuanya kepada. Itu jauh lebih lega rasanya. Wes, nggak mikirin sing macem-macem. Ketakutan itu tidak hadir lagi. Jadi seperti itu ya. Oke, kemudian yang ketiga, berdoalah dengan menggunakan namanya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha, kan gitu. Al-A'raf 180. Allah itu punya nama-nama yang baik dan berdoalah dengan menggunakan namanya. Jadi salah satu amal kita, adab kita setelah mengenal Asmaul Husna, Bu, itu ya ini konsekuensi ini, ya berdoa salah satunya itu. Ya Hayyu ya Qayyum, apalagi ini Ismul Azim, maka dipakai ya. Kemudian yang berikutnya, berusaha meraih kehidupan yang sempurna. Maksudnya apa? Surga. Karena kehidupan yang sempurna itu di surga, bukan dunia. Ya. Jadi kita berusaha meraih kehidupan yang sempurna di surga. Bagaimana kita nanti bisa masuk surga? Apa karakteristik orang yang di surga? Maka kita harus raih itu. Ya. Karena kita banyak orang sekarang itu ya, termasuk kita lah ya, kadang ya kedonyan ya Bu ya. Ibu itu Al-Waqiah, Tadabbur Al-Waqiah. Apa informasi yang sampai kepada kita tentang surat Al-Waqiah? Apa Bu? Yang viral, informasi yang viral sampai ke informasi kita itu surat Al-Waqiah itu apa keutamaannya? Memperlancar rezeki. Terus pokoknya sing sugih-sugih ngono lah ya. Pokoknya sing jadi ngaranya terbebas dari kemiskinan gitu kan ya. Ini sebetulnya tidak serta-merta itu Bu. Saya dulu sebelum mentadaburi gini, lapo yo kok viralnya begini, padahal Waqiah itu kan berbicara tentang hari kiamat. Nah ya kan, itu banyak dibahas Bu Allah. Tentang apa? Tentang surga, balasannya di surga, keindahan di surga, itu banyak dibahas. Kalau di surat-surat lain tuh kadang tuh nggak banyak. Ini surga neraka itu dibahas banyak. Masya Allah, sampai bahasanya nanti di surga dikasih bidadari-bidadari yang diciptakan secara langsung, perawan-perawan, terus penuh cinta, gairah, daya tarik, daya goda, dan daya yang lainnya itu luar biasa. Itu sampai disebutkan gitu Bu, di surat Al-Waqiah. Ternyata ketika kita mentadaburinya itu benernya gini. Surat Al-Waqiah itu melindungi dari kefakiran, bukan menjadikan kaya raya. Ternyata ustadz yang bilang kaya raya itu dilihat isi ngontrak juga. Kehidupan dunianya juga tidak seperti itu. Hayo, bukan untuk jadi kaya raya, tetapi orang ketika mentadaburi surat Al-Waqiah itu, maka dia prioritasnya itu bisa menjadi golongan orang-orang yang dimasukkan surga dengan keindahan yang luar biasa itu. Sampai detail loh Bu. Ini bagian untuk yang as-sabiqun nas-sabiqun. Itu golongan yang duluan masuk surga. Ada golongan kanan, ada golongan kiri. Yang golongan kanan mungkin masih hisab-hisab, nanti masuk surga juga. Tapi ada yang mendahului, wis disian, nyantai-nyantai, di dipan-dipan, ya ngobrol nyantai cangkruan gitu ya. Itu sendiri-sendiri loh Bu dikasihnya itu. Jadi untuk as-sabiqun nas-sabiqun itu ini. Nanti yang golongan kanan itu ini. Golongan kiri dapat siksanya, wah banyak banget tuh. Dari ayat 41 sampai ayat 74 itu bicara tentang neraka. Nah inilah ketika dia prioritasnya akhirat, dia tidak begitu tanda kutip memperdulikan kekurangan dunianya. Dia bersemangat untuk mencari akhirat, akhirnya tidak begitu mempermasalahkan tentang kehidupan dunia. Dia qanaah, dia mencari keridhaan Allah sehingga dia merasa tidak miskin. Karena miskin kaya itu mental Bu, mental. Orang yang punya rumah 5
kendaraan 10, istrinya 4, kalau dia masih merasa kurang, miskin dia. Ya toh? Kan orang miskin itu orang yang merasa kurang kan? Tapi kalau dia kayaknya ya biasa saja, cukupan lah kan gitu ya, biasa gitu. Tapi dia merasa cukup, dia sederhana tapi merasa cukup, mentalnya kaya. Dia sama seperti raja, merasa cukup. Jadi kaya miskin itu mental. Maka segala sesuatu itu harus didalemi gitu loh Bu, biar enggak permukaannya tok. Marai kaya berarti diwaca ya, diwaca. Ada lagi aturan 14 kali setelah sholat ini, berapa kali setelah sholat ini gen sugih-sugih kan, gen sugih tiba ayo enggak sugih-sugih. Itu makanya harus ilmunya Masya Allah ya. Jadi berusaha meraih kehidupan yang sempurna yaitu surga. Dan ini salah satu surat yang apa istilahnya recommended gitu ya. Semuanya recommended Bu, artinya recommended. Tapi untuk yang agar meraih kehidupan yang sempurna di surga itu semua itu sebetulnya dari Al-Fatihah sampai Anas itu semuanya recommended untuk keselamatan dunia akhirat kita. Ya, maka ini berusaha meraih kehidupan yang sempurna yaitu surga. Bagaimana caranya kita kemudian bisa masuk ke dalam surga? Belajar terus. Karena hidup ini adalah ujian, ujian itu kudu sinau. Bener enggak? Halah ibu itu loh kalau anak, ayo ujian sesuk. Belajar. Belajar kene iso jawab sesuk. Ha, ndang ditunggoi. Nah, karena hidup di dunia itu ujian, maka kita harus terus belajar. Karena kalau kemudian wong sudah belajar aja kadang salah jawab, kan gitu. Karena salah jawab ada waktu Allah kasih waktu peluang kita, alhamdulillah bisa remedi. Kalau bahasa kita dulu gitu ya. Iya, memperbaiki kesalahan kita yang kemarin, memperbaiki kesalahan kita bulan lalu. Ya Allah, ndak ini dikasih sakit kok ya uring-uringan, ternyata nggak boleh ya. Ini yang Allah hadirkan supaya bisa dapat surga. Sabar. Kan gitu. Ternyata kemarin salah, alhamdulillah kudu sabar lagi. Bisa memperbaiki. Kenapa? Karena dapat ilmu. Makanya kita itu harus ilmu itu penting gitu loh. Karena kalau nggak pakai ilmu, jawabnya bisa salah. Wong wis duwe ilmu lali, ya kan? Ibu anak-anak itu kalau belajar kan padha wae sing ngajar kabeh aja. Tapi sing sitok nangkep, sing sitok karena karo guyon-guyon karo kancane kan gitu ya. Sama kayak kita, ngaji sing sitok ngantuk kan gitu ya. Sing sitok mikire wong liyane, ya apa iki engko ya. Aduh cepetan sih selak bakso entek iki engko iki biasane wis entek iki jam 11 iki wis entek iki kan gitu. Pikirannya macem-macem kan gitu. Ya iki bar iki janjian karo sing liyane. Jadi ilmunya kadang enek sing separuh nyantol, enek sing separuh. Pas ujian ya itu jawabannya padha wae sing sinaune padha, jawabe sing sitok entuk nilai 5, enek 7. Nah, kan gitu. Nah, kita dalam kehidupan itu juga gitu. Tapi bersyukurlah ketika Allah kasih waktu. Berarti Allah kasih kita waktu untuk remedi, memperbaiki diri kita, memperbaiki amal-amal kita. Ya termasuk kita mengenal Allah itu nanti, Masya Allah Bu. Kita nanti semakin apa-apa gini nanti. Manusiawi Bu, moro-moro itu yang kayak kok ngono. Tapi nanti cuma sampai kok kelingan. Oh ya Allah, oh iya, qadarullah wa Masya Allah gitu. Tapi kalau nggak ada ilmunya, kan mesti kan tak bilangi kok kayak gitu. Tadi disuruh bawa ini nggak mau. Maka kayak gini lah. Makanya just gak usah ngeyel. Feelingnya perempuan itu loh kuat. Nah gitu wes pokoknya macem-macem ngomongnya itu. Ya, padahal udah terjadi jatuh kakinya patah. Sudah wes mau apa? Ini berarti kan udah terjadi diizinkan oleh Allah. Qadarullah wa Masya Allah. Berarti yuk harus kita ambil pelajarannya. Kenapa kok bisa gini? Sudah nggak untuk menang-menangan, nggak untuk ujub-ujuban kan gitu ya, kan gitu kan gitu. Nah, kadang kita itu kayak gitu ya, Insya Allah. Kadang kita itu juga gini salah menjawabnya gini. Kalau diperintah sama suami, diperintah sama suami itu dada oh ini ngomong sik iku lho Bu. Padahal yang kok dikerjani, tapi ini. Ngono lho, capek aku lho, nggak ngerti capek. Padahal kok dikerjani kok yang disuruh itu, kan gitu. Lambene turah yang jenenge wong wedok iku. Ya, jadi seperti itu. Ini juga apa namanya? Pelajaran buat saya, kita semua. Karena perempuan itu terlalu banyak kata-katanya.
Jadi yang menjadikan masuk ke dalam neraka kan karena salah satu itu tidak punya rasa syukur, punya rasa syukur kepada suaminya yang diaplikasikan lewat ini. Iya kan? Ya enggak hadisnya itu. Dia tidak bersyukur kepada suaminya, seolah-olah suaminya itu gak pernah ngasih kebaikan. Itu kalau menengah kan gak ngerti. Ya sampean iku gak tahu ngei seneng aku. Selalu enak aku njaluk apa gak tahu dituruti kan gitu. Gak tahu penak urip karo sampean iku. Tiliki anake 7, ora tahu penak piye. Anake wis 7 gak tahu penak jarene. Kan gitu ya. Kadang kita itu tidak melihat kebaikan orang lain, dalam hal ini suami, kan gitu. Cuman hanya karena satu kesalahan suami. Kita bilang mesti kayak gitu, wong lanang ancane kok ngono gitu ya. Terus kayak gitu gini misalnya ngoeng gitu ya kan gitu. Nah, ini yang kemudian hati-hati. Jadi saya kemarin tuh ya gitu. Ini kenapa saya ceritakan? Saya itu cerita kok kenapa Ibu selalu merasakan karena saya perempuan. Ya kira-kira padha wae lah ya ngono ya. Saya ceritakan ini sebagai pelajaran. Jadi kemarin itu ketika 2 hari yang lalu nasi goreng. Kemarin nasi goreng. Ada nasi itulah sedikit itu. Digoreng. Ngono ya dadak ngomong ini saya itu. Goreng enggak dientekne, enggak dihabisin. Nanti digorengin enggak dihabisin lagi. Kan ngono dadak ngomong ngono lho. Padahal ya kita kasihan ya kita gorengkan kan gitu. Ngono ini dadak ngomong, dadak gawe dosa itu loh. Astagfirullahaladzim. Jadi saya kalau ada perintah pala pusing padahal kini ya capek ya pusing gitu. Wis menang wis. Ayo moro. Jadi kini nahan ojo ngomong. Ya, jadi setiap cerita kan gitu. Ya. Terus nanti pokoknya baru nanti diskusi lah ini naik apa gitu. Tapi enggak ngomong dulu gitu. Kadang kita kan ngomong dulu ininya, mau maju dulu. Nah itu menjadi pelajaran buat kita. Nah, apa? Terakhir ternyata masih terakhir Bu. Kita sibuk khawatir dengan sesuatu yang belum dijamin yaitu akhirat. Kondisi di akhirat. Jadi dengan mengetahui Al-Hayyu Al-Qayyum itu maka kita harus sibuk hari ini di dunia ini harus sibuk khawatir dengan sesuatu yang belum dijamin yaitu tempat kita nanti di mana akhirat atau surga di neraka atau di surga itu kita nggak tahu maka khawatirlah kalau kemudian takutlah kalau kemudian kita nanti dimasukkan ke neraka naudzubillah min dzalik tapi khawatirlah ya apa yang bisa kita perbuat hari ini untuk akhirat kita wal tangdur nafsum ma qaddamat seliwat gitu ya. Jadi hendaklah setiap diri itu Al-Hasyr ayat 18 itu kan Allah perintahkan kan ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tangdur nafsum ma qaddamat seliwat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi hendaklah setiap diri jiwa kita ini memperhatikan apa yang telah kita yang telah kita perbuat untuk bekal di hari akhir seperti itu. Ini wallahu alam, monggo kalau ada yang bertanya jam 11 pas. Kalau